حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tetapi seperti biasanya sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dalam kesempatan kali ini, kita kembali belajar tentang pelajaran 7, Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah, dengan subtema Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi adalah teguh atau tekad yang kuat. Jadi, pengertian ulul azmi adalah memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi, kalau disebut Rasul ulul azmi, artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul ulul azmi ini memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke materi Rasul yang termasuk ulul azmi. Rasul ulul azmi ada 5. Yang pertama ada Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjut ke riwayat singkat para Rasul ulul azmi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacukan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk istri dan anaknya bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang ikut naik kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Kita lanjut ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai ayah bernama Azar. Azar ini adalah tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan atau berhala. Hidup pada masa Raja Namrud yang sangat zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Dan sebenarnya masih banyak lagi keteguhan dan kesabaran Nabi Ibrahim yang telah ia jalankan semasa hidupnya. Dan akibat dari ketaatan dan kesabarannya, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, seperti dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud tapi digagalkan oleh Allah. Dan pernah Nabi Ibrahim diuji dengan cara menyuruh menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail, tetapi diganti oleh Allah dengan seekor domba, sehingga Nabi Ismail tidak jadi untuk disembelih. Baik, kita lanjut ya.
ke kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran. Imran ini adalah keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuhnya. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya yang membantu dakwanya. Dan Nabi Musa ini selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Di saat itu juga Nabi Harun diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Ada beberapa mukjizat Nabi Musa, yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular dan tongkatnya bisa membelah lautan, tentunya dengan izin Allah. Kita lanjut ke kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah yang telah membuat Isa lahir ke dunia tanpa seorang bapa. Nabi Isa dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatnya ke alam gaib, Mi'raj, di atas langit. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza atau Iskariot, sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang tersalib. Dan ada beberapa mukjizat Nabi Isa, diantaranya sebagai berikut, yaitu bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, mendatangkan makanan dari langit, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya ke kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Dalam dakwanya, beliau sering ditentang, dihadang, bahkan diancam untuk dibunuh oleh kaum Quraisy. Beliau juga disebut Khotamul Anbiya yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu antara lain dapat membelah bulan menjadi dua. Selanjutnya, melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-9 dalam waktu semalam. Selanjutnya, yaitu dapat mengeluarkan air di sela-sela jari beliau. Kemudian mukjizat selanjutnya yaitu Al-Quran, yang dimana sebagai pedoman hidup kita sampai sekarang yang terjaga keasliannya. Dan mukjizat lainnya masih banyak lagi. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, yaitu disebut Rasul Ulul Azmi karena Rasul ini mempunyai ketabahan dan ujian yang sangat berat dan dijalaninya dengan tabah dan penuh kesabaran. Adapun yang termasuk Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini cukup ya. Insyaallah kita akan membahas
minggu depan tentang sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi dan cara-cara meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Ustaz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.